Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridanul Azizah dengan NIM 299-130. Kali ini saya akan menjelaskan video ujian tengah semester statistik multivariat. Nah, sebelumnya Bapak telah menyediakan data-data di e-learning. Namun, belum variabelnya belum dikasih nama. Maka, variabel nomor akan diganti dengan variabel responden X1 akan diganti dengan jenis kelamin dan X2 akan diganti dengan usia serta Y diganti dengan sikap siaga bencana. Nah, untuk data ini juga memiliki beberapa aturan, yaitu untuk jenis kelamin 0 untuk perempuan, serta 1 untuk laki-laki. Sedangkan untuk usia 0 adalah untuk usia kurang dari 36 tahun. Sedangkan angka 1 untuk usia 36 sampai dengan 45 tahun. Angka 2 yaitu untuk usia lebih dari 45 tahun. Selain itu, untuk bagian sikap siaga bencana juga diberi tanda, yaitu untuk 0 tidak siap, sedangkan 1 siap. Selanjutnya, data dari variabel ini harus di-copy paste pada aplikasi SPSS. Selanjutnya, dipaste. Nah, terlihat di sini variabelnya belum ada bernama, dan kita pun harus menukar nama variabel pada bagian variabel view. Untuk variabel pertama, ditukar menjadi jenis kelamin, variabel kedua ditukar dengan nama usia, sedangkan variabel ketiga ditukar dengan nama sikap siaga bencana. Nah, pada value belum tergambarkan berapa rentang nilai yang akan digunakan. Maka untuk jenis kelamin, 0 adalah perempuan. Sedangkan 1 adalah laki-laki. Klik OK. Nah, selanjutnya pada usia ada 3 tanda, yaitu untuk 0 kurang dari 36 tahun. Dan untuk 1 yaitu rentang usia 36 sampai dengan 45 tahun. Selanjutnya untuk 2 yaitu usia
lebih dari 45 tahun. Dan untuk sikap siaga memiliki dua value, yaitu untuk value 0 menggambarkan tidak siap. Sedangkan value 1 melambangkan siap. Dan kita pun bisa kembali pada data view. Bisa kita rapikan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita pun harus menekan tombol Analyze. Kemudian masuk pada Regression, lalu menekan Binary Logistic, dan menempatkan seluruh variabel pada kolomnya masing-masing. Untuk jenis kelamin, kita akan menempatkannya pada jenis kelamin, akan ditempatkan pada covariate. Selanjutnya usia, juga kolom covariate. Sedangkan untuk sikap siaga bencana akan ditempatkan pada kolom dependen. Selanjutnya, harus di-save terlebih dahulu. Dan saat di-save, kita harus menekan beberapa tombol, yaitu tombol probabilities, tombol group membership, tombol include the covariant mix. Selanjutnya, kita pilih continue. Nah, setelah selesai, kita pilih option. Untuk option, ada beberapa kolom yang harus dicentang, yaitu kolom classification plot, kolom Hosmer-Lemeshow, kolom iteration history, serta kolom CI for XB 95%. Selanjutnya continue, lalu kita pilih OK. Nah, saat ini proses hasil sedang berlangsung. Nah, inilah hasil dari hal yang kita lakukan tadi. Untuk menguji kelayakan model regresi, kita dapat melihat dari kolom Hosmer dan Lemeshow test. Maka hasil dari statistik uji yaitu dengan nilai sigma 0,64.
Nilai ini besar daripada 0,05. Nah, dapat kita simpulkan bahwa variabel H0 dapat diterima karena kesimpulan model sesuai dengan data. Nah, untuk yang kedua yaitu uji overall, kita harus menuju pada tabel omnibus test of model coefficient. Nah, di sini terlihat bahwa sigma yang dihasilkan yaitu 0,00. Maka dapat disimpulkan sigma 0,00 kecil dari 0,005. Sehingga hasilnya H0 ditolak dan H1 pun diterima, yaitu ada pengaruh paling sedikit atau variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu untuk uji parsial. Untuk uji parsial ini, kita harus menuju pada tabel variabel in the equation. Nah, di sini terlihat bahwa signifikasinya yaitu 0,30. Dapat kita lihat signifikasi 0,0 kecil dari 0,05. Maka hasilnya yaitu H0 ditolak dan H1 pun diterima, yaitu konstanta atau koef regresi signifikan. Pada uji parsial, kesimpulan jenis kelamin juga berpengaruh signifikan. Pada tabel terlihat sigma usia yaitu sigma usia yaitu 0,884. Sedangkan sigma untuk konstan yaitu 0,593.
Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu koefisien determinasi. Untuk koefisien determinasi, kita mengambil rujukan pada tabel model Sumeri. Nah, pada tabel model Sumeri ini terlihat bahwa ada signifikasi yaitu 0,219. Maka variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 0,217. Sementara itu, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 78,3%. Nah, cara selanjutnya yaitu klasifikasi tabel. Untuk klasifikasi tabel, kita memakai data pada bagian classification table. Nah, pada hasilnya yaitu 51,3%. Artinya, 51,3% ini yaitu persentase untuk ketepatan prediksi sikap siaga bencana secara keseluruhan sebesar 51,3%. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada model logistik. Pada model logistik ini kita melihat data tadi pada variable in the equation kolom beta. Nah, langkah selanjutnya kita harus menjumlahkan kolom-kolom beta pada jenis kelamin, tambah usia, dan tambah pun konstan. Maka inilah hasilnya. Nah, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Jika terlebih dan kekurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.